Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soma TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inti dari kita berpuasa, tujuan dari kita berpuasa tiada lain agar kita mendapatkan gelar dari Allah. Di mana pada saat sekarang ini banyak mungkin orang yang mencari gelar di dunia, silahkan. Tapi ketahuilah, ada gelar yang mulia dari Allah, gelar yang kekal abadi, gelar yang dapat mengantarkan kita kepada surga kenikmatan Allah. Gelar apa itu? Gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menjadi orang yang bertakwa, berarti kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kalian yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gelar yang patut kita raih di bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Para ulama mengatakan bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu mengingat dua perkara dan melupakan dua perkara. Dua perkara yang perlu kita ingat, yang pertama ialah mengingat kebaikan orang lain kepada kita, baik kebaikan itu sedikit ataupun banyak. Jangan sampai kita melupakan. Jika kita dapat membalasnya dengan kebaikan tersebut, maka lebih baik. Namun jika kita tidak bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita itu, paling tidak kita doakan, kita mohon kepada Allah agar Allah yang membalas kebaikan orang tersebut kepada kita. Terlebih-lebih lagi, kebaikan orang tua kepada kita yang melahirkan kita, membesarkan kita. Kebaikan Rasulullah sebagai tuntun teladan kita yang menyelamatkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju kepada jalan yang terang benderang. Begitu besar jasa Rasulullah kepada kita. Dan juga terlebih-lebih lagi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut. Maka kita harus berusaha untuk membalasnya dengan apa? Patuhi perintah orang tua kita, ikuti apa yang disampaikan oleh orang tua kita, dan juga ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan langgar perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Ini termasuk mengingat kebaikan orang lain, mengingat kebaikan orang tua, mengingat kebaikan Rasulullah, dan juga kebaikan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengingat kesalahan kita kepada manusia, kesalahan kita pada saudara kita, kesalahan kita kepada orang tua kita, kesalahan kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang perlu kita ingat. Supaya apa? Timbul dalam diri kita keinginan untuk minta maaf pada orang lain, minta maaf pada saudara kita, minta maaf kepada orang tua kita, dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan kesempatan bagi kita untuk kita bisa kembali kepada Allah. Tangisilah dosa-dosa kita, tangisilah kesalahan-kesalahan kita, kekurangan ibadah kita kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan mengingat kesalahan kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah ciri-ciri
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melupakan dua perkara. Yang pertama yang perlu kita lupakan yaitu kebaikan kita yang telah kita kerjakan. Baik itu amal baik kita, ibadah kita, tidak perlu kita ingat, lupakan saja. Tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita ungkit, tidak perlu kita kenang, tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Dikhawatirkan timbul di dalam diri kita sifat sombong, sifat riya, sehingga dapat menghilangkan semua amal ibadah dan amal-amal pahala kebaikan yang telah kita kerjakan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu, pahala amal baikmu, pahala ibadahmu dengan mengungkit-ungkit, mengingat-ingat, pamer, diceritakan kepada orang lain dengan niat sombong, pamer. Ini sia-sia amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap saja seakan-akan kita masih banyak kurang ibadahnya kepada Allah, masih belum banyak melakukan amal soleh, masih belum baik kita di hadapan Allah, sehingga memicu semangat kepada kita untuk terus beramal baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mengharap ridha Allah. Inilah tanda ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian melupakan keburukan orang lain kepada kita, kejahatan orang lain kepada kita, kesalahan orang lain kepada kita, hendaknya kita lupakan. Anggap saja tidak ada orang yang berbuat salah kepada kita. Anggap saja tidak ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Inilah sifat yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau Rasulullah, jika kejahatan orang lain itu berkaitan dengan diri beliau, beliau tidak membalas dengan keburukan, melainkan beliau membalas dengan kebaikan. Beliau memaafkan, bahkan beliau mendoakan agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah. Inilah sifat rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami menurunkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Dikisahkan pernah ada seorang Yahudi, dia ketika membawa barang bawaannya yang sangat banyak sehingga tidak mampu dia untuk membawa semua barang bawaannya. Lalu Rasulullah melihat orang Yahudi ini karena tidak mampu membawa semua barang bawaannya, Rasulullah mendatanginya. Lalu Rasulullah menawarkan agar Rasulullah bisa membantu membawakan barang bawaannya tersebut. Orang Yahudi ini tidak tahu kalau ini adalah beliau Rasulullah. Namun Rasulullah tahu kalau ini orang Yahudi karena terlihat ciri-cirinya. Kata orang Yahudi ini, jika engkau tidak keberatan wahai Tuhan, engkau bisa membantu membawa barang bawaanku sampai ke rumah. Dibantu oleh Rasulullah dengan senangnya, dengan senyumnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sampai diletakkan di rumahnya. Lalu orang Yahudi ini memanggil, wahai Tuhan, kemarilah. Sungguhnya engkau telah berbuat baik kepadaku membawa barang bawaanku, namun aku tidak bisa membalas kebaikan. Aku hanya dapat memberikan nasihat dan pesan kepadamu. Rasulullah bertanya, apa pesan itu, apa nasihat itu? Kata orang Yahudi ini, jangan engkau ikuti Muhammad. Jangan engkau ikuti Muhammad, yang mana dia mengaku Rasul, utusan Allah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia tukang sihir, dia orang gila. Dicaci maki Rasulullah SAW. Padahal yang diajak bicara yaitu beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Tidak sedikit pun wajah beliau berubah. Beliau tetap menampakkan rasa senyumnya. Beliau tidak membalas dengan keburukan, dengan cacian juga. Namun setelah orang Yahudi ini berkata, baru Rasulullah mulai beliau menjawab, wahai Tuhan, ketahuilah, aku adalah Nabi Muhammad. Aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Mendengar ucapan yang keluar dari lisan yang mulia ini, orang Yahudi ini gemetar tubuhnya, menangis. Karena apa? Kagum dengan akhlak Rasulullah SAW. Sehingga dia meyakini bahwasanya
inilah ada, ini beliau adalah benar-benar Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Yahudi ini mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Inilah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya apa? Mengingat dua perkara dan melupakan dua perkara. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa Soma TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.